Karena sudah semua tergabung, saya awali dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum dimulai mohon semuanya bisa menyalakan kameranya. Silahkan dinyalakan dulu, diaktifkan dulu kameranya untuk memastikan kalian hadir dalam room ini ya. Jadi tidak hanya nampang nama saja. Nah, dan untuk mengecek ketersampaian suara saya kalian, silahkan dipegang dahinya semua. Dahinya dipegang. Apakah suara saya sudah terdengar? Pegang dahinya saya ya. Dahinya saya sudah terdengar atau belum? Ya, oke, terima kasih. Silahkan diturunkan tangannya. Nah, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, tentunya kita akan memohon kepada Itu Sang Yang Widi Wase untuk selalu memberikan rahmatnya dan keselamatannya kepada kita semua supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita awali dengan doa ya. Nah, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Gita. Silahkan Gita pimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gita. Adakah kira-kira teman kalian yang tidak hadir hari ini? Jadi dari jumlahnya sudah lengkap sih ya. Nah, jadi untuk untuk jurnal saya nanti atau untuk buktinya, silahkan kalian isi presensi pada model yang sudah disediakan di sana ya, presensi kehadiran. Silahkan diklik di sana, tinggal dicentang hadir gitu ya, dan disimpan sehingga kehadiran kalian terekam, baik itu di Google Meet maupun di LMS ya. Nah, dan yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jadi semoga di masa pandemi ini senantiasa kita diberikan kesehatan serta diberikan semangat untuk belajar. Walaupun pandemi, semangat belajarnya tidak memudar ya. Itu harapan saya. Dan tentunya juga kalau seandainya kalian keluar dari rumah, tolong protokol kesehatannya dijaga ya. Jadi dijaga dalam artian diterapkan, pertama mencuci tangan setelah tiba di tempat yang baru, kemudian memakai masker, serta menjaga jarak ya. Jadi dengan harapan supaya kalian terhindar dari paparan virus corona. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang statistika dan penyajian data, di mana materinya saya akan sajikan dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti kalau seandainya PowerPoint-nya tidak jalan, mohon dikonfirmasi ya. Buatlah diagram lingkaran. Jadi dibuatkan diagram lingkaran nantinya. Kemudian diberikan, nah ini nilai adik kelas kalian. Kebetulan nilai adik kelas kalian seperti ini ya. Jadi ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai masih kurang dari KKM. Nanti bisa kita lihat setelah kalian sajikan dalam bentuk tabel. Karena datanya masih sebaran seperti ini. Kita masih bingung mana yang terkecil, jadi sebaiknya kita sajikan dalam tabel nanti ya. Nah, itu ada beberapa permasalahan tentang statistika yang mungkin pernah kalian sudah temui tapi belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dalam materi ini ya. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita pada LMS. Jadi kita memanfaatkan LMS model seperti biasa. Jadi tadi sudah kalian join room meeting ya, di awal itu adalah meeting pertemuan 1. Jadi kita sudah join ya, sekarang sedang join juga. Kemudian presensi yang tadi saya sampaikan. Nah, presensi pertemuan 1-nya silahkan diisi setelah room ini berakhir. Room awal maksudnya ya, room pendahuluan ini berakhir, silahkan kalian isi presensinya, kemudian kalian download materinya, kemudian perhatikan videonya, dan download LKPD untuk kalian selesaikan. Nah, dalam pengisian LKPD-nya, saya sudah siapkan forum diskusi. Jadi diskusi lewat WA-nya kita off-kan dulu sementara ya.
Jadi kita diskusi melalui LMS ini supaya terintegrasi di sini, supaya tidak bolak-balik kita di WA lagi, kemudian di LMS lagi. Jadi untuk pembelajaran kali ini selama 2 jam kita fokuskan di LMS. Akan tetapi yang meetingnya hanya 20 menit di awal dan nanti 30 menit di akhir. Dan di tengah-tengahnya kita diskusi di forum LMS ini. Nah, kira-kira dari langkah-langkah pembelajaran kita di LMS, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Tidak ada Pak, sudah jelas. Nah, sudah paham. Oke. Nah, setelah nanti kita melakukan diskusi dan kalian melakukan presentasi, nah jadi setelah nanti room ini saya akhiri, 40 menit kalian diskusikan LKPD-nya untuk kalian isi, kemudian kelompoknya tetap gunakan kelompok yang kemarin ya, yang sudah kita bagi bersama. Nah, kemudian nanti upload hasilnya di end submission pada LKPD itu. Setelah itu kita akan kembali ke room ini dalam 40 menit. Bagaimana caranya menghitung sudut pusatnya, Pak? Oke. Jadi di sini dilingkari sudut, oh ya, oke. Jadi bagaimana cara menemukannya? Yaitu bagilah jumlah data yang dicari sudut pusatnya dengan banyak data keseluruhan. Nah, jadi dijumlahkan dulu data ini. Ini ada berapa dia? Tapi di sini sebenarnya kalian harus mengerjakan. Silahkan. Oke, sudah ya. Silahkan nanti disesuaikan. Kemudian berikutnya, Pak, bagaimana cara menentukan panjang kelas interval? Nah, di LKPD sebenarnya data terbesar dikurangi dengan data terkecil ya. Jadi terbesarnya ada data berapa di sana di sebaran data itu, kemudian data terkecilnya berapa kalian kurangi dan dibagi dengan banyak kelas yang mau dibuat. Silahkan disesuaikan ya. Jadi dari hasil diskusi tadi kita di LMS, jadi sudah didapatkan hasil yang diharapkan oleh LKPD yang telah kalian upload di modalnya. Mohon direspon, sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi ini yang didapatkan oleh kelompoknya Gita ya. Nah, dari hasil temannya ini kira-kira yang lain ada yang mendapatkan jawaban berbeda nggak? Atau sama seperti ini mungkin? Coba diperhatikan. Jadi iPhone-nya ada 160. Nah, kira-kira di mana didapatkan 360 ini? Tadi kan di LKPD-nya masih kosong ya. 360 ini dapatnya dari mana? Dari Saya mendapat dari jumlah. Oh ya, oke. Berarti dari jumlah ya. Jadi ya, oke. Nah, akan tetapi setelah kita perhatikan dari tabelnya, kalau kita gunakan persentase itu karena ada angka desimalnya, mungkin lebih baik kita menggunakan sudut pusat saja ya. Jadi di sini sudah jelas dia 160 derajat untuk sama, Pak. Oh, sama ya, oke. Berarti secara keseluruhan gimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Jadi sangat menyenangkan atau kalian masih bingung dalam mencari penyelesaiannya? Coba disampaikan. Tegar mungkin, silakan. Sangat menyenangkan dan membingungkan, Pak. Ya, tapi kan sudah teratasi ya masalahnya ya. Ya, oke. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira apa yang kita pelajari hari ini dari LKPD-nya? Apa sih yang kita pelajari hari ini itu? Di awal kan sudah saya sampaikan materi kita hari ini adalah statistika dan penyajian data. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira apa sih yang kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini? Indira mungkin silakan. Baik, jadi yang kita kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah
yaitu tentang statistika menyajikan data dalam bentuk tabel, di mana ada 3 cara menyajikan data, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, dan yang ketiga ada poligon frekuensi. Dan untuk Oh ya, penjelasannya oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Nanti selain di LKPD, di sana juga di awal kan sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa video yang bisa membantu kalian dalam hal menyelesaikan LKPD. Selain kita diskusikan tadi ya. Jadi di sana banyak sebenarnya, selain link video yang saya bagikan, masih banyak materi-materi yang relevan yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD yang tadi saya berikan. Suyanti mungkin sebelum saya simpulkan keseluruhan, gimana pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari tadi, kira-kira bisa disampaikan nggak? Putu Suyanti, silakan. Hari ini kita mempelajari tentang statistika, cara mencarinya dalam bentuk tabel, dan mencari frekuensi. Oke, terima kasih. Gita mungkin silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, oke. Jadi diagram lingkaran. Jadi mungkin itu yang belum disampaikan tadi oleh Suyanti dan Indira ya. Jadi baru disampaikan tabel dan histogramnya. Jadi di awal juga pada LKPD tadi kita bagaimana kita menyajikan data itu dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, setelah diberikan kesimpulan oleh teman kalian, di sekarang saya simpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini adalah tentang statistika dan penyajian data, di mana statistika yang kita pelajari adalah menyajikan data sebaran menjadi tabel distribusi frekuensi, kemudian menjadikan diagram lingkaran, dan menjadikan histogram. Nah, tujuan data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi, kemudian diagram lingkaran dan histogram itu adalah supaya yang memerlukan data tersebut bisa mudah memahami maksud dari data yang disajikan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang masih dalam statistika tapi nanti ukuran pemusatan data tunggal gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari rata-rata, kemudian modus dan median suatu data ya, data tunggal. Nah, bisa kalian sebelum pertemuan kita berikutnya bisa kalian cari dulu informasinya melalui internet ya, boleh di YouTube, boleh di Google. Atau nanti juga saya bisa dibuka di buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Nah, jangan lupa juga saya ingatkan lagi sekali bahwa setelah pembelajaran ini kita berakhir, jangan lupa kalian selesaikan evaluasinya ya. Selesaikan evaluasinya, batas waktunya kalau bisa boleh hari ini, tapi paling lambat itu adalah tanggal 5 ya. Hari ini kan tanggal 2 ya. Di sana sudah saya sampaikan paling lambat lagi 3 hari. Gimana kira-kira bisa dipahami untuk evaluasinya? Oke. Nah, jadi karena tadi diawali dengan doa, maka kita akan mengucapkan terima kasih karena sudah dilancarkan pembelajaran kita hari ini dengan doa juga yang akan dipimpin oleh, silakan Gita lagi ya, silakan ketua kelasnya boleh pimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Oke Gita, terima kasih ya.
Nah, terima kasih kalian sudah berpartisipasi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian boleh